Di balik gelapnya malam, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Kisah-kisah aneh, misterius, bahkan tak masuk akal akan kita dengarkan bersama. Selamat datang di Rahasia Tak Terduga. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, berdirilah sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi persawahan hijau dan pepohonan rimbun. Desa itu terlihat damai dari luar. Namun, setiap penduduknya tahu ada satu tempat yang tak boleh mereka dekati. Sebuah sumur tua di ujung desa. Sumur itu berbeda dari sumur-sumur biasa. Dindingnya terbuat dari batu bata hitam yang sudah berlumut dan permukaan atasnya ditutup rapat dengan balok kayu tebal serta timbunan tanah. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membuka penutupnya. Bagi orang luar, mungkin itu hanya sumur terbengkalai. Tapi bagi warga desa, sumur itu menyimpan kisah kelam. Menurut cerita turun-temurun, puluhan tahun lalu, sumur itu digunakan oleh hampir semua warga untuk mengambil air. Airnya jernih, sejuk, dan dianggap paling bersih. Namun suatu hari terjadi peristiwa mengerikan yang membuat seluruh desa gemetar. Seorang anak kecil dikabarkan jatuh ke dalam sumur itu. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, sumur itu ditutup rapat-rapat. Para tetua desa bersepakat, tidak ada seorang pun yang boleh mendekat ke sumur itu lagi. Mereka percaya sumur itu telah menjadi tempat roh penasaran bersemayam. Anak-anak desa tumbuh dengan larangan keras dari orang tua mereka. Jangan sekali-kali bermain dekat sumur tua di ujung desa, kata para ibu sambil menatap serius. Kalau melanggar, kau bisa ikut hilang seperti anak yang dulu. Pantangan itu begitu kuat, sehingga anak-anak desa bahkan takut menyebut kata sumur saat malam tiba. Mereka lebih memilih mengatakan tempat itu dengan suara berbisik. Namun, sebagaimana sifat manusia, larangan justru memunculkan rasa penasaran. Beberapa anak laki-laki pernah mencoba mendekat, sekedar untuk membuktikan keberanian. Mereka berlari di sekitar sumur sambil tertawa gugup. Tapi tak ada yang berani benar-benar menyentuh penutupnya. Sumur tua itu terletak di lahan kosong yang jarang dilalui orang. Rumput liar tumbuh tinggi. Pohon bambu di sekitarnya berdesir ketika angin berhembus, menimbulkan suara seperti bisikan. Burung gagak sering terlihat bertengger di dahan, menatap tajam ke arah sumur. Bahkan di siang hari bolong, suasana di sekitar sumur terasa dingin dan mencekam. Seolah ada hawa gelap yang menyelimuti. Banyak orang berkata mereka sering merinding begitu melewati area itu, meski matahari sedang terik. Tetua desa kerap menceritakan ulang peristiwa kelam itu di balai desa. Anak itu jatuh dan tidak pernah kembali. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu di mana jasadnya. Air di sumur itu berubah, kadang berbau amis, kadang terdengar suara aneh saat malam hari. Karena itulah sumur itu ditutup. Setiap kali cerita itu diulang, wajah para pendengar berubah pucat. Mereka percaya sepenuhnya bahwa sumur itu bukan sekedar tempat kosong, melainkan pintu menuju dunia lain. Kehidupan desa yang damai sementara. Meski sumur itu menyimpan misteri, kehidupan warga desa tetap berjalan seperti biasa.
Mereka bertani, beternak, dan berjualan di pasar kecil setiap minggu. Anak-anak berlarian di sawah, para ibu menumbuk padi di halaman rumah, dan para bapak duduk di warung kopi membicarakan hasil panen. Namun, di balik semua itu, ada rasa was-was yang selalu menyelimuti. Setiap kali ada orang asing bertanya tentang sumur di ujung desa, wajah warga langsung berubah tegang. Mereka akan menjawab singkat, "Itu bukan urusanmu. Jangan pernah dekati." Malam itu, bulan purnama menggantung di langit. Cahaya putihnya menyinari atap-atap rumah penduduk. Angin berhembus pelan, membawa suara serangga malam. Di kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar tak biasa. Panjang, serak, dan penuh ketakutan. Seorang bocah bernama Jati, anak laki-laki berusia 10 tahun, terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan berjalan keluar rumah untuk mengambil air. Saat melewati jalan kecil di dekat kebun bambu, ia tak sengaja mendengar sesuatu. Suara samar datang dari arah sumur tua. Suara itu lemah, lirih, hampir tertelan oleh hembusan angin. Seperti suara seorang anak kecil yang sedang menangus. Jati terdiam, tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara hewan malam. Namun, semakin ia dengarkan, semakin jelas suara itu. Tangisan pelan, penuh kesedihan. Malam itu, Jati berdiri terpaku menatap ke arah sumur tua yang gelap. Suara tangisan samar itu terus terdengar, seolah memanggil. Bulan purnama memantulkan bayangan menakutkan dari pohon bambu di sekelilingnya. Jati tahu ia tidak boleh mendekat. Pantangan desa melarang keras siapapun bermain di sekitar sumur. Tapi rasa penasaran dalam hatinya mulai tumbuh. Suara itu begitu nyata. Dan dalam benaknya muncul satu pertanyaan. Apakah suara itu milik anak yang dulu jatuh ke dalam sumur? Malam itu, setelah mendengar suara tangisan samar dari arah sumur tua, Jati berlari pulang dengan wajah pucat. Sesampainya di rumah, ia terengah-engah, keringat dingin membasahi keningnya. Ibunya yang sedang menyiapkan tikar heran melihat anaknya. "Jati, kenapa? Kau lari seperti dikejar setan?" tanya ibunya cemas. Jati hanya menggeleng. "Tidak, Bu. Tidak apa-apa." Namun dalam hatinya, ia tahu apa yang ia dengar tadi bukan sekadar imajinasi. Suara itu nyata, suara tangisan anak kecil datang dari sumur yang sudah ditutup bertahun-tahun. Keesokan harinya, Jati mencoba melupakan kejadian itu. Ia pergi bermain bersama teman-temannya di sawah. Namun saat malam tiba, rasa takutnya kembali. Ia berbaring di tikar, mencoba tidur, tapi telinganya terus mendengar sesuatu. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar lagi suara itu. Tangisan lirih memelas seperti seseorang yang terjebak di dalam kegelapan. "Tolong!" Jati langsung duduk tegak, matanya melebar. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap terdengar di kepalanya. Semakin lama, semakin jelas. Hari-hari berikutnya, Jati terus dihantui suara itu. Setiap malam,
Saat desa sunyi dan orang-orang sudah terlelap, suara tangisan dari sumur tua itu kembali terdengar. Kadang berupa isakan pelan, kadang terdengar seperti teriakan putus asa. Jati tidak berani menceritakan pada orang lain. Ia takut dimarahi karena mendekat ke tempat terlarang. Namun rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Apa benar ada anak yang jatuh ke sumur itu dulu? Apa mungkin suaranya masih terjebak di sana? Pikirnya setiap malam. Malam ketiga, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Jati terbangun karena haus, ia kembali mendengar suara itu. Namun kali ini, suara tangisan itu berubah. Di sela-sela isakan, terdengar jelas suara memanggil namanya. Jati! Jati! Tubuh Jati langsung kaku. Ia merinding dari ujung kaki hingga kepala. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin suara itu tahu namaku? Gumamnya. Ia memberanikan diri membuka jendela dan mengintip keluar. Dari kejauhan, arah kebun bambu, terdengar suara itu semakin jelas. Tangisan disusul panggilan lirih. Jati! Tolong! Ketakutan itu terbawa hingga ke dalam tidurnya. Malam itu, Jati bermimpi dirinya berdiri di depan sumur tua. Penutup kayu yang biasanya rapat kini terbuka sedikit. Dari dalam kegelapan sumur, tampak tangan kecil yang kotor dan basah menggapai-gapai ke atas. Suara itu memanggilnya lagi. Jati! Tolong! Ia terbangun dengan teriakan. Ibunya masuk ke kamar panik. Jati! Kau mimpi buruk lagi? Anak itu hanya bisa mengangguk sambil gemetar. Jati bukan satu-satunya yang mengalami hal aneh. Beberapa warga desa juga mulai mendengar suara tangisan di malam hari. Para ibu berbisik di pasar. Semalam aku dengar suara anak kecil menangis. Kupikir anakku, tapi ternyata semua tidur. Yang lain menambahkan. Aku juga dengar suaranya datang dari arah sumur tua. Kabar itu menyebar cepat. Suasana desa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi rasa takut. Anak-anak dilarang keluar malam. Orang dewasa menutup pintu lebih awal dan sebagian mulai percaya bahwa roh anak yang dulu hilang benar-benar masih gentayangan. Jati akhirnya menceritakan pada sahabatnya, Bima. Mereka duduk di pinggir sawah saat sore hari. Dengan suara pelan, Jati berkata, "Aku sering dengar suara dari sumur itu. Malam-malam, dia memanggil namaku." Bima terkejut. "Serius? Jangan bercanda, Jat." "Aku tidak bohong. Aku bahkan mimpi tentangnya." Tangan kecil keluar dari sumur. Bima menggigit bibirnya. Ragu. "Kalau begitu, mungkin kita harus bilang ke orang tua." Jati menggeleng. "Tidak, mereka pasti marah. Mereka akan bilang aku melanggar pantangan. Aku ingin tahu sendiri."
siapa sebenarnya yang ada di dalam sumur itu. Malam itu, suara dari sumur terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya tangisan, tapi juga bisikan yang terus memanggil. Jati duduk di kamarnya, menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Hatinya berdebar keras, campuran antara takut dan penasaran. Dan di dalam benaknya tumbuh tekad baru. Suatu hari, ia akan mendekati sumur itu. Ia harus tahu siapa sebenarnya yang terus memanggil namanya dari dalam kegelapan. Kabar tentang suara aneh dari sumur tua semakin meluas. Awalnya, hanya segelintir orang yang mendengarnya. Tapi kini, hampir setiap malam, selalu ada warga yang mengaku mendengar tangisan lirih itu. Suara itu datangnya tidak tetap. Kadang sangat pelan, kadang begitu jelas, sampai orang merasa suara itu ada di belakang telinga mereka. Suatu malam, sekelompok pemuda yang sedang ronda mendengar suara itu bersamaan. Mereka baru saja duduk di pos ronda ketika tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah kebun bambu, diikuti suara isakan anak kecil. "Astagfirullah, kau dengar itu?" bisik salah satu dari mereka. Semua menoleh ke arah sumur tua. Suara itu semakin jelas. Tangisan, disusul suara memanggil, "Ayah, Ibu." Tanpa sadar, bulu kuduk mereka berdiri. Salah seorang pemuda langsung membacakan doa pelan-pelan, sementara yang lain hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Malam itu, mereka tidak berani melanjutkan ronda. Keesokan harinya, pasar desa ramai dengan bisik-bisik warga. Para ibu bercerita dengan suara rendah, seolah takut kalau suara mereka didengar oleh sesuatu. "Aku semalam mendengar suara anak memanggil ibunya. Suaranya jelas sekali," kata seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Yang lain menimpali, "Aku juga dengar, tangisannya panjang, seperti sedang kesakitan." Berita ini cepat menyebar. Suasana pasar yang biasanya ramai berubah penuh ketegangan. Semua orang mulai merasa tidak tenang setiap kali malam tiba. Para tetua desa berkumpul di balai desa. Mereka membicarakan fenomena ini dengan wajah serius. Seorang kakek berkata, "Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun di sini. Baru kali ini aku dengar suara sejelas itu." Akhirnya diputuskan untuk mengadakan doa bersama di sekitar sumur tua. Malam itu, puluhan warga berkumpul dengan membawa obor dan dupa. Ayat-ayat suci dibacakan, doa-doa dipanjatkan, dan kemenyan dibakar. Namun, di tengah-tengah doa, angin kencang tiba-tiba bertiup. Obor padam satu persatu, dan dari arah sumur terdengar suara tawa kecil yang menembus kegelapan. Bukan lagi tangisan, melainkan tawa anak-anak yang nyaring, tapi terdengar sangat menyeramkan. Semua orang terdiam, sebagian langsung berlari pulang. Doa dihentikan malam itu juga karena ketakutan meliputi semua yang hadir. Sementara warga semakin takut, Jati justru semakin penasaran. Ia merasa suara itu seakan memang khusus memanggilnya. Malam-malam ia sering berdiri di jendela kamarnya mendengarkan suara samar itu. Kenapa hanya aku yang dipanggil namanya? Apa mungkin anak yang jatuh ke sumur itu ingin aku menolongnya? Dalam hati kecilnya ada rasa iba. Kalau benar ada roh anak yang terjebak di dalam sana, bukankah itu berarti ia menderita selama puluhan tahun? Suara tangisan itu tidak lagi hanya terdengar di malam hari. Beberapa warga mengaku mendengar suara itu saat siang bolong.
ketika mereka lewat dekat kebun bambu. Seorang ibu muda pun bercerita bahwa anaknya yang berusia 5 tahun tiba-tiba berkata, "Bu, ada kakak nangis di sumur itu. Katanya dia kedinginan." Mendengar itu, sang ibu langsung menarik anaknya pergi sambil gemetar. Baginya, hanya orang dewasa yang ketakutan. Tapi jika anak kecil bisa mendengar dengan jelas, maka ini bukan sekadar halusinasi. Minggu-minggu berikutnya, desa itu diliputi ketakutan. Warga jarang keluar malam, ronda malam ditinggalkan, dan suara-suara dari sumur semakin sering terdengar. Ada malam di mana suara itu terdengar seperti rintihan panjang. Malam lain, suara itu berubah seperti jeritan meminta tolong. Bahkan, ada yang bersumpah mendengar suara anak menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada datar yang membuat darah berdesir. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin besar kepanikan. Warga mulai percaya bahwa roh anak yang dulu jatuh ke sumur itu sedang gelisah. Ia tidak bisa tenang dan kini mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup. Pada akhirnya, rasa takut itu mencapai puncaknya. Suara-suara yang awalnya hanya dianggap gangguan mulai diyakini sebagai pertanda buruk. Warga yakin sesuatu akan terjadi jika mereka tidak melakukan sesuatu terhadap sumur itu. Namun di balik rasa takut itu, Jati masih menyimpan tekadnya. Ia yakin di dalam sumur itu ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Suara tangisan itu bukan sekedar misteri, melainkan panggilan yang ditujukan khusus padanya. Dan suatu hari nanti, ia akan mencari tahu meski seluruh desa melarangnya. Ketegangan di desa semakin hari semakin tak tertahankan. Tangisan dari sumur tua bukan lagi sekedar cerita bisik-bisik, melainkan kenyataan yang setiap malam menghantui seluruh warga. Para tetua sudah mencoba doa bersama, tapi suara itu tidak menghilang, malah semakin sering terdengar. Akhirnya, muncul gagasan yang berani, bahkan bisa dibilang nekat. Mungkin sumur itu harus dibuka kembali. Suatu sore, warga berkumpul di balai desa. Suasana penuh kecemasan. Seorang bapak parubaya berkata, "Kalau kita biarkan, siapa tahu ini jadi malapetaka lebih besar. Anak-anak sudah takut tidur malam. Kita harus melakukan sesuatu." Tetua desa yang paling dihormati, Mbah Wiryo, menghela napas panjang. Sumur itu ditutup bukan tanpa alasan. Tapi kalau suara-suara ini terus mengganggu, mungkin memang sudah waktunya kita tahu apa yang ada di dalamnya. Keputusan diambil. Malam berikutnya, mereka akan mencoba membuka penutup sumur. Ketika bulan setengah menggantung di langit, sekelompok pria desa membawa obor, cangkul, dan linggis. Mereka berjalan perlahan menuju kebun bambu tempat sumur tua berada. Warga lain mengikuti dari jauh. Sebagian membawa anak-anak yang bersembunyi di balik punggung orang tua mereka. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat bambu bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti, seakan tahu sesuatu akan terjadi. Sampai di lokasi, para pria mulai bekerja. Tanah yang menutupi penutup kayu sumur digali. Linggis dicungkilkan pada papan kayu yang sudah rapuh dimakan usia. Suara krek, krek. Terdengar, kayu mulai terangkat. Namun saat papan pertama terbuka, angin dingin mendadak berhembus dari dalam sumur, begitu kuat hingga obor-obor nyaris padam. Sebagian orang mundur ketakutan. Dari dalam kegelapan sumur terdengar suara lirih, tangisan anak. Kali ini jelas sekali seolah hanya beberapa meter dari mereka. "Tolong, keluarkan aku." Wajah para warga memucat. Beberapa perempuan menjerit, anak-anak menangis. Tapi para pria tetap melanjutkan, menyingkirkan papan penutup satu demi satu. Saat papan terakhir diangkat, terdengar suara mengerikan.
Tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Obor-obor padam serentak, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam gelap, orang-orang mendengar sesuatu yang merayap di dinding sumur, seperti kuku yang menggaruk batu bata dengan kasar. Beberapa orang mengaku melihat bayangan tangan kecil berwarna pucat menjulur keluar, meski hanya sepersekian detik sebelum hilang lagi. Panik pun pecah. Orang-orang berlari meninggalkan lokasi, berdesakan dalam kegelapan. Sebagian jatuh, sebagian berteriak histeris. Di antara kerumunan, Jati berdiri terpaku. Ia tidak ikut lari, malah menatap ke arah sumur dengan mata melebar. Suara itu, suara yang selama ini memanggilnya, terdengar begitu jelas sekarang. "Jati, aku di sini." Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya kaku seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan kakinya. Hanya ia yang bisa mendengar suara itu sejelas ini. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar tawa kecil. Renyah, tapi menyeramkan. Suara itu bergema, mengalun panjang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Akhirnya, para tetua memutuskan untuk segera menutup sumur itu lagi. Batu-batu besar ditumpuk di atas penutup. Lalu tanah ditimbun lebih tebal. Tak ada yang berani melanjutkan penggalian. Mbah Wiryo berkata dengan suara gemetar, "Apapun yang ada di dalam sana, jelas bukan manusia. Kita hampir membawa bencana besar pada desa ini." Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati sumur tua lagi. Warga desa semakin yakin bahwa roh anak yang dulu jatuh telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Namun meski sumur sudah ditutup kembali, suara itu tidak menghilang. Malam-malam berikutnya, tangisan dan panggilan tetap terdengar, bahkan semakin jelas. Dan bagi Jati, suara itu kini bukan lagi sekedar panggilan samar. Ia merasa suara itu seperti berbicara langsung ke dalam kepalanya. "Jati, hanya kau yang bisa menolongku." Anak itu tahu, suatu saat nanti ia akan mengambil keputusan. Apakah ia akan menuruti panggilan itu, atau melawan rasa penasaran yang membara dalam dirinya. Malam demi malam berlalu, namun suara dari sumur tua tidak pernah berhenti. Tangisan itu terus terdengar. Semakin jelas, semakin menusuk hati. Warga desa mulai kehabisan cara. Mereka sudah berdoa, sudah mencoba membuka sumur, bahkan menutupnya kembali dengan batu dan tanah. Tapi semuanya sia-sia. Di tengah kegelisahan itu, Mbah Wiryo, tetua desa yang paling disegani, akhirnya memutuskan untuk menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di balai desa, semua warga berkumpul. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh ketakutan. Mbah Wiryo duduk bersila di depan, menatap semua orang dengan tatapan berat. "Aku sudah terlalu lama diam," katanya lirih. "Kalian berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu." Suasana hening. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Dulu, sumur itu adalah sumber kehidupan desa kita. Airnya jernih. Banyak orang menganggapnya berkah dari Tuhan. Tapi suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun jatuh ke dalam sumur. Namanya Santo. Warga saling berbisik. Sebagian ada yang terperanjat mendengar nama itu. Kami berusaha menyelamatkannya. Kami turunkan tali. Kami panggil orang-orang untuk menolong. Tapi yang kami dapatkan hanya gema suara tangisnya dari dalam. Hari demi hari kami coba. Namun jasadnya tak pernah ditemukan. Air sumur pun berubah keruh dan bau busuk keluar dari dalamnya. Namun cerita Mbah Wiryo tidak berhenti di situ. Ia menunduk, suaranya gemetar. "Ada satu hal yang tak pernah kami katakan pada kalian semua. Santo bukan sekedar jatuh. Ia didorong." Sontak warga terkejut. Suara gaduh memenuhi balai desa. "Didorong? Oleh siapa?" tanya seorang pria. Mbah Wiryo menghela napas berat. "Oleh teman permainannya sendiri."
Mereka bertengkar kecil, dan tanpa sengaja Santo jatuh. Tapi sebelum kami bisa menolong, sesuatu terjadi. Air sumur tiba-tiba bergolak seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik Santo ke bawah. Sejak itu, ia lenyap. Semua orang terdiam. Rasa takut semakin menebal. Tidak hanya misteri tentang Santo yang hilang, tapi juga kemungkinan bahwa sumur itu sudah lama menjadi tempat kekuatan gelap bersemayam. Kami, para tetua waktu itu, sepakat untuk menutup sumur itu. Kami pikir, kalau sumur ditutup, maka roh Santo akan tenang. Tapi rupanya kami salah. Tangisan itu adalah tanda bahwa ia belum pernah pergi. Beberapa orang mulai menangis. Ada yang memukul-mukul dada, merasa menyesal karena selama ini mereka hanya mendengar cerita setengah-setengah. Seorang ibu muda berbisik, "Jadi benar. Suara anak yang kita dengar itu adalah Santo? Dia masih di dalam sana?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Aku yakin itu suaranya. Tapi aku juga takut. Roh Santo bukan lagi anak kecil yang kita kenal. Puluhan tahun terjebak dalam kegelapan, kesepian dan rasa sakit. Mungkin telah mengubahnya menjadi sesuatu yang lain." Di antara kerumunan itu, Jadi merasa dadanya sesak. Ia teringat semua malam ketika suara itu memanggil namanya. Tangisan, bisikan, bahkan tawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kenapa dia memanggilku? Apakah Santo ingin aku yang menolongnya? Atau apakah Santo ingin aku yang menggantikan posisinya di sumur itu? Ketakutan bercampur dengan rasa iba. Bayangan tangan kecil yang menggapai dalam mimpinya kembali muncul di benaknya. Setelah pengakuan itu, warga desa semakin yakin bahwa sumur tua adalah sumber malapetaka. Mereka sepakat untuk menutupnya lebih rapat lagi, bahkan berencana menimbun seluruh area dengan tanah dan batu besar, agar tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Namun di hati kecil Jati, keputusan itu tidak menenangkan. Ia merasa semakin hari, suara Santo semakin dekat dengannya. Bahkan ketika siang hari, di sela-sela kesibukannya bermain atau membantu ibunya, ia kadang mendengar suara lirih itu. "Jati, kau harus menolongku." Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Anak kecil bernama Santo yang jatuh ke sumur bertahun-tahun lalu ternyata bukan sekedar hilang. Ia tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar air sumur. Kini seluruh desa tahu, tangisan itu bukan ilusi. Itu adalah jeritan roh seorang anak yang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Dan bagi Jati, beban semakin berat. Ia sadar, entah suka atau tidak, ia memiliki hubungan khusus dengan roh itu. Hubungan yang akan membawanya pada pilihan berbahaya. Keesokan harinya, seluruh desa bergerak. Para pria membawa batu besar, tanah, bahkan semen untuk menutup sumur tua. Mereka tak ingin ada lagi jalan bagi suara itu keluar. Di bawah terik matahari, dengan wajah penuh ketegangan, mereka bekerja keras hingga sumur benar-benar tertimbun rapat. Namun, meski sumur itu tertutup rapat, rasa takut di hati warga tidak ikut menghilang. Mereka tahu, yang mereka lawan bukan sekedar lubang berair, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, roh penasaran yang terjebak di dalam kegelapan selama puluhan tahun. Malam itu, desa terasa hening. Tidak ada suara tangisan, tidak ada bisikan lirih, tidak ada tawa menyeramkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, warga bisa tidur dengan tenang. Namun, bagi Jati, malam itu terasa berbeda. Ia terbangun di tengah malam, jantungnya berdebar hebat.
ia mendengar sesuatu, bukan dari arah sumur tua, melainkan dari dalam kamarnya sendiri. Jati, aku masih di sini. Suara itu terdengar jelas, tepat di telinganya. Anak itu terlonjak, tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap suara itu segera hilang. Tapi suara itu hanya tertawa pelan, lalu menghilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, warga mulai merasa lega. Mereka percaya dengan menutup sumur itu, mereka telah mengakhiri kutukan. Anak-anak kembali bermain di sawah, pasar kembali ramai, dan ronda malam pun dijalankan lagi. Namun, beberapa orang masih dihantui mimpi buruk. Mereka bermimpi melihat seorang anak kecil basah kuyup, menatap dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kenapa kalian meninggalkanku?" Mimpi itu datang pada beberapa orang sekaligus, membuat mereka yakin bahwa roh Santo masih belum benar-benar pergi. Jati semakin sering diganggu. Suara itu kini tidak lagi hanya terdengar dari kejauhan, tapi muncul di mana saja. Saat ia bermain, saat ia makan, bahkan saat ia mencoba tidur siang. Kadang suara itu menangis, kadang tertawa, kadang hanya berbisik memanggil namanya. Jati, Jati. Anak itu merasa dirinya menjadi satu-satunya penghubung antara dunia nyata dan roh yang terjebak di dalam kegelapan selama puluhan tahun. Melihat kejadian-kejadian itu, tetua desa membuat keputusan. Area sumur tua ditetapkan sebagai tempat terlarang. Tidak boleh ada yang mendekat. Tidak boleh ada yang berbicara keras di sekitarnya. Bahkan menyebut kata sumur pun dianggap pantangan. Setiap tahun, warga mengadakan doa bersama untuk roh Santo. Mereka berharap dengan doa itu, roh anak kecil itu bisa lebih tenang. Namun, dalam hati kecil mereka, semua orang tahu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang dari desa itu. Cerita tentang sumur tua dan suara Santo menjadi pelajaran pahit bagi desa tersebut. Bahwa kesalahan masa lalu tidak bisa dihapus hanya dengan menutup mata. Ada harga yang harus dibayar ketika kebenaran disembunyikan. Bagi Jati, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam. Ia belajar bahwa rasa penasaran bisa membawa kita pada bahaya besar, tapi juga bisa membuka tabir rahasia yang tak semua orang berani hadapi. Dan bagi para pendengar kisah ini, ada satu pesan yang selalu terngiang. Hormatilah tempat-tempat yang dianggap sakral. Jangan meremehkan larangan, dan jangan lupakan sejarah kelam, karena masa lalu yang terabaikan bisa kembali menghantui. Hingga kini, desa itu masih berdiri. Sawah-sawah tetap menghijau. Anak-anak tetap berlarian, dan pasar tetap ramai. Namun setiap kali ada orang asing lewat dan bertanya tentang tanah kosong di ujung desa, wajah warga berubah tegang. Mereka hanya menjawab singkat, "Itu tempat terlarang, jangan pernah kau dekati." Dan dalam malam-malam tertentu, saat bulan purnama bersinar terang, ada yang bersumpah masih mendengar suara lirih dari kejauhan, suara anak kecil yang menangis, lalu tertawa. "Jati, aku masih di sini." Setiap cerita menyimpan pesan, meski tak selalu bisa kita mengerti. Mungkin hanya dongeng, mungkin pula kenyataan. Namun satu hal yang pasti, rahasia akan selalu ada, menunggu untuk terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Rahasia Tak Terduga.